Kadang-kadang saya ditanya, Mbak, itu ada truk tertimbun lahan. Saya bilang, ya kapokmu lah. Lu kok gitu, Mbak? Truk itu jalan di jalan atau jalan di alur lembah atau di sungai? Ya di jalan. Ngapain truk di sana? Andaikan dengan kesiapan di sektor barat ini, karena semuanya potensi, bisa ke Gendol, bisa ke barat daya, bisa ke juga sektor barat, dan melihat skenario kalau andaikan di dalam Rencon itu 10 juta meter kubik, Mbak, kalau dilongsorkan 50% saja itu 9 kilo ke arah Kali Gendol, terus 6,5 kilo ke arah Kali Goyong, 8 kilo itu ke arah Kali Senowo, 4 kilo itu ke arah Kali Apu. Nah, ada pun juga ada Kali Kuning, Kali Opak, Kali Bebeng. Nah, selama ini masih lusurannya ke Kali menurut Barono selama ini seperti apa kubah-kubah tersebut, tahun-tahun tersebut kan memang di Merapi memang lebih mudah ya melihat, oh ini Suatu bentukan atau suatu batuan yang memang ladin. Dia kan terbentuk kan lapisan numpuk keras ditumpuk lagi yang ini dan seperti itu. Memang ada kekhawatiran kalau misalnya kubah-kubah itu kedesak kubah baru, tiba-tiba longsor, maksudnya begitu kan? Ya. Tapi beginilah, percaya bahwa pembentukan kubah itu tidak sekaligus tiba-tiba akan mendesak dengan tiba-tiba, sehingga satu blok besar itu akan kedesak dan runtuh, ambrol, longsor. Saya berharap seperti itu, karena alam juga tidak terjadi pembentukan kubah yang secara tiba-tiba. Ya pernah saya alami waktu tahun 2010, saya komunikasi dengan yang punya satelit Amerika, berapa sih menjelang letusan bulan November, berapa sih pembentukan kubah kecepatannya? Dia bilang 37, sekian meter kubik per detik. Saya bilang, aduh cepat sekali. Begitu sampai satu hotel saya, berapa kubah saya? Tiba-tiba sudah 3,5 juta meter kubik. Satu hal, ada dua kemungkinan bagi saya waktu itu. Merapi tidak kuat lagi melemparkan kubah 3,5 juta meter kubik, atau dia akan kuat melemparkan 3,5 juta meter kubik, maka akan menjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Saya melihat kegempaannya masih tinggi, energinya masih terakumulasi dengan baik. Hanya satu, dia akan kelempar nih 3,5 meter kubik, maka mundurlah 20 km waktu itu. Namun kondisi yang sekarang kan tidak seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba digusur gitu kemudian ambruk, itu satu hal yang menurut saya ya kecil kemungkinan terjadi. Dia akan, saya berharap tumbuhnya kan perlahan gitu, tidak secepat pertumbuhan tahun 2010, sehingga desakannya tidak tiba-tiba tetapi berangsur. Namun yang harus diwaspadai sekarang, karena guguran ke arah barat daya, maka ada potensi lembah dan alur lembah itu akan terisi material guguran. Yang tadinya lembah mungkin sudah relatif rata. Maka guguran kelak kemudian hari akan semakin jauh. Itu yang justru saya khawatirkan. Orang menganggap kan gugurannya paling sekitar 2 km. Ingat, guguran itu akan menimbun daerah-daerah yang lebih rendah. Maka menjadi suatu strato yang ideal, rata, tidak memiliki lagi lembah, tapi semua sudah tertutup.
Nah, kalau jatuhnya akan jauh, itu yang harus diwaspadai. Tentunya harus ada pengawasan visual. Ada Mas Ranto itu misalnya foto-foto. Foto kan komunikasi visual yang mudah dibaca, mudah dipahami oleh masyarakat yang sekalipun pendidikannya tidak terlalu tinggi, ya kan? Nah, itu yang harus diwaspadai. Tetapi kita boleh saja berandai-andai 9 sekian ribu meter kubik kemudian runtuh kubah ini bisa boleh saja kita berandai-andai sebagai sesuatu kewaspadaan, tetapi bukan suatu kepanikan dan bukan suatu yang harus menakut-nakuti. Ingat, proses alam itu tidak tiba-tiba gitu, kecuali memang gempa yang energi rilisnya ini dalam waktu sekejap gitu ya. Bisa besar sekali, bisa kecil saja. Tetapi desakannya ini akan terjadi guguran andaikan terjadi kubah lava yang semakin lama semakin besar dan volumenya semakin besar juga. Maka dia akan mendesak dan runtuh. Tetapi ini kan prosesnya tidak sekejap, Mas. Tidak hentakan begitu. Jadi ada waktu yang diberikan oleh Merapi untuk lah. Kalau saya besarkan lagi, ini yang akan runtuh, maka jarak jangkau saya akan sekian, maka tolonglah tamu nyingkir dulu sebentar, kan gitu, kan? Para tamu kan, ini ada kesempatan ke arah sana. Nah, inilah sebetulnya selesai oleh ahlinya di BPTK, gitu kan? Selesai, ya kan? Bahwa komando di lapangan ini harus menyampaikan dengan baik dan yang lain harus mengikuti. Tidak boleh ada bantah-bantahan. Kalau bantah-bantahan ini sudahlah tidak baiklah dalam penanganan bencana ini, hanya akan membuat suatu kebingungan yang kebingungan itu sendiri merupakan suatu bencana gitu, ya kan? Jadi harus satu komando, satu aturan, yang lain mengikuti. Otherwise atau dengan kata lain, yang lain membantah, ini akan menjadi petaka. Itu aja. Pada saat mendung terjadi di atas puncak Semeru, itu kalau tidak ada longsoran lidah lava, potensi dari guguran yang akan tertransport oleh air hujan menjadi lahar hujan itu pasti ada. Tapi ancaman berikutnya adalah kubah lidah lava itu yang sudah sekitar 2,2 km segini bisa menjadi longsor. Seharusnya warning itu sudah harus ada. Masyarakat harus diberi pemahaman, terutama masyarakat yang beraktivitas maupun yang berada di sekitar besuk-besuk itu, agar waspada. Ini seharusnya yang harus dilakukan. Dan saya berharap sekali yang di Merapi ini tetap dipertahankan sistemnya seperti itu. Andaikan ada mendung, berpotensi hujan lebat di puncak Merapi, guguran yang ada sekarang kan material-material yang labil. Begitu ada air, membawa sedikit saja triggernya, waktu berjalan dia membawa teman-temannya, maka akan semakin lama semakin banyak, volumenya akan semakin besar. Itu yang sangat berbahaya. Triggernya mungkin hanya 1-2 batu, tetapi kemudian ngajak teman-temannya karena yang labil itu belum menjadi yang padat termanfaatkan itu. Nah, ini pelajaran, kadang-kadang pelajaran itu hal yang pahit seperti di Semeru, dan Merapi sudah menerapkan kewaspadaan seperti itu, bagus dan harus dipertahankan. Karena kalau hanya ancaman letusan, dia punya kurun waktu yang lebih pendek. Bahaya ancaman primer itu. Tetapi ancaman sekunder seperti lahar itu akan berlangsung cukup lama. Tetapi untungnya tempatnya itu sudah diidentifikasi, ada alur lembah atau sungai. Seperti Semeru sebenarnya. Kalau kita mau jujur seperti Semeru jujur, semua namanya besuk itu dibuat karena memang dulunya ada awan panas guguran. Ada orang maupun tidak ada orang.
Dan tentunya masyarakat yang berada di sekitar besuk-besuk itu, maupun di dalam, maupun di sekitarnya, maupun bermukim, maupun beraktivitas mengambil pasir. Kita tidak bisa menutup mata ya, bahwa pasir-pasir yang di besuk-besuk atau yang di alur lembah di sini ada sungai yang ada di sekitar Merapi, itu kan rezeki yang diberikan oleh Merapi, yang diberikan oleh Semeru. Tetapi ingat bahwa alam itu punya aturan, Merapi punya aturan, Semeru punya aturan yang berbeda. Kalau Semeru itu bisa hanya lahar hujan, endapan material guguran dari lidah lava itu tertransport oleh air, tetapi juga bisa lidah lava itu longsor setiap saat jika dan hanya jika ada hujan atau hujan lebat di atas rumah, atau hujan yang di atas puncak Gunung Semeru, sama dengan juga di Merapi. Oleh karena itu tetap menjadi pedoman Bacaman BPD, hanya masyarakat yang tidak mungkin ya kita juga melarang, ya kan, berusaha mencukupi kehidupannya dari mengambil pasir di sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi itu untuk mengosongkan atau tidak beraktivitas di situ. Tetapi ada batasan lah. Kalau hujan di atas puncak, tolong menyingkir, ada atau tidak ada. Menyingkir itu kalau ada lah dia juga selamat, tidak juga selamat. Toh hujan itu tidak sepanjang minggu, sepanjang bulan. Dia punya waktu tertentu yang memberikan jeda kepada masyarakat untuk saling menyelamatkan diri. Saya kira hanya satu kecelakaan itu, andaikan ada yang tahu pura-pura tidak tahu, dan ada kelengan bencana itu yang sering terjadi adalah karena kita lengah. Padahal kita tahu bahwa ada potensi ancaman, tetapi kelengan itu bisa terjadi karena mengejar target, dan sebagainya lah. Tidak mau berbagi ruang dan waktu. Sekali lagi bencana bisa terjadi. Kita sudah tahu, tetapi kita abaikan atau kita lengah. Rumusnya, lahar kan tidak ngejar-ngejar secara sentimen, dia di luar lembah kan. Kadang-kadang saya ditanya, Mbak, itu ada truk tertimbun lahar. Saya bilang, ya kapokmu lah. Lu kok gitu, Mbak? Truk itu jalan di jalan atau jalan di alur lembah atau di sungai? Ya di jalan. Ngapain truk di sana? Kok serakah banget truknya masuk sana, bukan materialnya dibawakan. Ya ada risiko ke arah sana gitu. Walaupun belasan kilometer lahar itu datang, tetapi kalau jalannya jauh untuk mentas, ya risikonya ada. Apalagi kalau musim hujan Bacaman, ya bu ya truknya jangan masuk terlalu jauh lah gitu kan. Ancaman itu kan terlalu ada, apalagi sudah mendung di atas. Beranilah merelakan waktu untuk jeda supaya semua selamat gitu, ya kan? Kan ada tuh nggak ada manusia, kalau lahar datang ya datang aja kan, ya kan, tidak pamit dulu. Kitanya sendiri yang harus menyesuaikan diri dengan alam kan, bukan alamnya harus disuruh ntar dulu saya mau ambil pasir, kan nggak begitu. Kita harus ngalah kepada alam yang memang punya rumus empirisnya. Kadang-kadang kok nggak ada warningnya. Memang guguran ini jujur saja ya, dari segi ilmu ini sulit sekali. Kalau saya katakan lidah lava Semeru itu sudah pasti akan gugur dan menghasilkan awan panas guguran. Yang tidak pasti itu kapan terjadinya. Ya sudah, sekarang ini harus berani ya tadi berbagi ruang dan waktu. Musim hujan super hati-hati. Bukan hanya lahar saja, tapi kalau ubahnya longsor, awan panas. Kan itu yang harus, kita yang harus mengerti alam. Kita mencoba beradaptasi, bukan alam yang beradaptasi dengan kita. Terus warning, kan ada kemarin debat dari beberapa kami akan riset. Terus masangi piye mas?
kubah lava itu bukan barang dingin, Mas. Dianggapnya waktu ireng ini temperaturnya nih. Enggak, Mas. Begitu retak aja yang keluarnya gas itu temperaturnya bisa ratusan. Terus alatmu itu model apa? Yang bisa tahan ratusan derajat. Terus mau ini masang piye? Pakai baju asbes. Jalannya pun susah. Jadi bukan saya itu pesimis terhadap teknologi, tetapi ada yang bisa didekati dengan teknologi, ada yang memang tidak punya daya tawar lagi. Ya sudah, kita ngalah. Wong ilmu dan teknologi itu dihasilkan dari alam kok. Dari empiris alam. Pak Newton kan sore-sore duduk gini, ada apel jatuh jebrek, nulislah dia hukum gaya berat Newton kan. Bukan gaya berat Newton ditulis terus apel jatuh dari pohon ke bumi, kan bukan begitu. Jadi ada hal-hal yang memang ilmu dan teknologi tidak menjago di sana. Harus ada adaptasi lain, ya kan? Karena hanya lahir seperti itu. Coba sekarang daya tawar apa ya, teknologi ini 300-400 derajat. Kan harus ada teknologi yang adaptasi dengan temperatur seperti itu. Terus yang masang lampu, apa dipasang pakai drone gini yang jeblok gitu. Sudahlah, kalau itu nggak bisa ya sudah dengan cara lain. Wong masyarakat itu juga punya inovasi yang baru, yang bagus. Masyarakat di sekitar Semeru tinggal di los sedikit. Jadi bukan nggak ada early warning. Early warning ngaung-ngaung itu ada, walkie talkie. Tetapi dia bisa selamat karena itu lahar, itu kelawan panas. Nah itu saja. Memang ya ancaman gunung api itu meletusnya, dilewatnya juga situ-situ aja. Laharnya juga nggak keluar dari alur lembah, ya di situ-situ saja. Ya sungai lahar atau awan panas ya lewatnya sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi, atau sungai-sungai atau besuk-besuk yang bermuara di Semeru. Ya lewat situ, nggak sentimen dia nyari jalan pelarangan, ngejar-ngejar orang kan ya itu. Nah, kalau lewatnya ke situ, rumusnya ke situ, terus ada orang yang kena, terus kita mengatakan alam sudah mulai bosan dengan kita. Sing bosan sopo gitu. Wong kita itu masih minum, masih makan gini segala macam, dari kopi sampai ke chai, ini kan semua dari alam. Boya jangan begitu, jangan terlalu mengadili. Kalau anak kecil dulu, salah itu harus di sana, bukan di sini. Boya kita berani mengaku bahwa memang kita ini bagian dari alam dan kita cuma tamu kok. Suatu saat juga bisa ditolak untuk bertamu kan gitu. Boya beranilah gitu ya. Dari dulu masyarakat kita sebenarnya tidak punya warning. Sebelum sampai pinter gambar yang baik bagus, kita pernah menggambar 2 gunung ya gitu, matahari terus ya kan, bahwa gunung api itu memberikan yang bagus. Wayang mana selalu pakai gunung, adegan apapun akan disela dengan gunung, dan yang tinggi-tinggi itu dimuliakan oleh beberapa aliran agama maupun aliran kepercayaan, bahwa di sanalah bersemayam yang diagungkan. Apa maksudnya? Dia respect kita lah, gitu ya. Respect itu bukan berani menyembah, tetapi kita berani tepos liro lah itu. Mana yang dulu, mana yang baru datang, mana yang harus mengalah, mana yang harus dimenangkan. Respect itu ke sana. Dan satu hal ya Mas ya, dimanapun saya waktu masih aktif, saya hanya berpesan kepada anak buah saya yang memang kerjanya di lapangan. Anda punya ilmu dan teknologi, tetapi diterapkan di manusia, bukan di mesin.
hal yang paling awal Anda akan menjumpai masyarakat yang punya kearifan lokal. Anda membutuhkan berinteraksi dengan masyarakat. Rumus yang paling mujara adalah hormatilah kearifan lokal masyarakat. Karena kalau Anda tidak menghormati kearifan lokal masyarakat, Anda akan gagal menerapkan ilmu dan teknologinya. Itu sudah pasti. Berhasil itu suatu kebetulan saja. Jadi kearifan lokal itu bukan gugon tuhun, bukan apa, tetapi sesuatu yang melekat. Maka saya pernah disuruh komentar bahwa ada video begini-begini nampak sesuatu di Semeru. Saya lebih baik tidak berkomentar. Biarlah masyarakat mempercayai itu. Jika yang dipercaya memberikan hal positif dan sesuatu yang membangkitkan semangat, biarlah seperti itu saja. Tidak semua penjelasan saintifik itu bisa diterima dari sesuatu yang dipercaya. Biarkanlah, selama itu tidak merugikan siapapun. Sudah. Tidak ada yang salah kok. Artinya kearifan lokal ini bisa diterjemahkan ya, sesuai dengan keilmuannya kan. Betul. Dan itu kan lahir karena memang lingkungannya. Ya. Kearifan lokal di sini tidak bisa dipaksakan yang ada di tempat saya. Ya kan? Kita berbeda. Yang berbeda. Di Gunung Api, Merapi akan berbeda di Gunung Semeru, di Sinabung akan berbeda. Tapi kalau Anda mau masuk, kan mitigasi kan subjeknya manusia. Ya. Anda kan akan mendekat ke sana. Masyarakat itu punya kearifan lokal. Pertama yang harus dihormati sebelum menghormati manusia. Apa sih kearifan lokal di sana? Misalnya saya kadang-kadang di Merapi, Bapak percaya nggak mau pakai baju merah. Nih, saya tak pakai baju merah, tapi semua barang-barang ini kamu yang bawa. Ya? Kenapa Pak? Karena mereka nggak mau ada yang ikut saya. Apa susahnya cuma tidak pakai baju merah? Hanya itu sih. Pak percaya itu. Apa susahnya kalau kamu tidak pakai baju merah? Mau kulitmu ireng, pakai baju merah juga nggak pantas-pantas banget kan gitu. Sama di suatu gunung, Pak nggak boleh makan telur rebus sambil jalan. Saya makan telur rebus sambil duduk aja enak di sini. Loh, seperti itu kan mudah sebetulnya. Kenapa mesti? Apakah saya harus memakannya itu bukan sesuatu yang sangat prinsip lah, ya kan? Kenapa yang itu yang dibedakan? Kan ada konteks lain yang lebih besar gitu loh. Ya. Sama dengan saya nggak mau komentari film yang diunggah di YouTube di Semeru, saya harus komentari itu. Ya. Terlalu banyak yang bisa saya komentari. Kalau itu dipercaya sesuatu yang memberikan semangat positif, yuk biarin saja. Silakan aja. Wong dia tidak merugikan orang lain. Selama itu masih mendukung upaya penanggulangan ya, di itu konteks pelokalan, silahkan ya Mbak. Silakan aja. Ya, setuju. Kan cuma cara yang berbeda. Oke, ya.